Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam bab Al-Janaiz, hadis-hadis yang menjelaskan perkara jenazah. Terakhir kita bahas hadis tentang orang yang mati bunuh diri dari Jabir bin Samurah qala utiyan nabiyyu bi rajulin qatala nafsah bimasakis falam yusalli alaih. Didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki yang mati dengan cara menombak dirinya sendiri. Jadi dia mati bunuh diri, maka Nabi tidak mau mensalatkannya. Jadi kalau orang mati bunuh diri itu tidak perlu disalatkan, dikuburkan saja seperti hewan. Karena orang yang mati bunuh diri itu kekal dalam neraka. Tidak perlu disalatkan. Jadi kalau ada orang mati bunuh diri, ya kuburkan saja, tidak usah disalatkan. Disalatkan juga tidak ada gunanya. Karena yang mati bunuh diri itu nanti di hari kiamat dalam neraka, kalau dia mati karena menusuk diri dengan pedang, maka dikasih pedang lagi, dia tusuk badannya terus dan dia tidak mati-mati. Kalau dia mati melompat dari gedung, maka diciptakan lagi gedung tinggi, dia lompat terus dalam neraka, tapi tidak mati-mati lagi. Kalau dia mati minum racun, maka dia dikasih racun lagi dan tidak mati-mati, minum racun terus tapi tidak mati-mati. Makanya ini Bapak Ibu, fenomena bunuh diri ini sekarang udah marak Bapak Ibu ya. Itu yang kejadian kemarin di Oyo, di mana? Di belakang UNES ya. Kan ada tuh anak gadis gagal menikah Pak. Ya, karena jemputannya terlalu mahal. Ya. Sampai berapa? 500 juta. Akhirnya gagal menikah. Akhirnya dia memotong nadinya sendiri, bunuh diri. Maka yang mati bunuh diri itu kekal dalam neraka. Maka kalau ada orang mati bunuh diri, tidak usah disalatkan, karena Nabi tidak mau mensalatkan orang yang mati bunuh diri, kuburkan saja. Maka ini penting kepada anak-anak kita, Bapak Ibu, tolong sampaikan, bunuh diri itu dosa besar. Bunuh diri itu dosa besar. Jangan ada masalah sedikit lalu kita bunuh diri. Yang terakhir, yang terbaru tuh saya dapat kabar ada mahasiswa UNAN mahasiswa kedokteran tuh yang bunuh diri pula tuh beberapa hari lalu nih Bu. Jadi sekarang anak-anak gadis kita gampang bunuh diri Bu. Ada masalah bunuh diri, ada masalah dengan pacar bunuh diri, ada masalah dengan dosen dengan bunuh diri. Tidak begitu itu. Bunuh diri itu dosa besar. Kalau mati tidak perlu disalatkan, kuburkan saja seperti binatang dia. Karena dia kekal dalam neraka jahanam. Makanya hadis ini, hadis riwayat Muslim ini, ketika ada orang mati bunuh diri, Nabi tidak mensalatkan dia. Dan sahabat tidak diperbolehkan mensalatkan, kuburkan saja. Ini menjadi bukti kewajiban mensalatkan itu kalau dia matinya muslim. Jadi kalau dia mati muslim, maka kita wajib mensalatkan dia. Kalau dia mati kafir, tidak. Apakah kafirnya kena kafir hakiki seperti non muslim, Yahudi, Nasrani, ataukah kafir kena mati bunuh diri? Jadi yang mati bunuh diri, ya sudahlah, tidak usah disalatkan Nah, hadis berikutnya, hadis dari Abi Hurairah. Fi qissatil mar'atil lati kanat taqum al-masjida fasala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu matat faqala afala kuntum azantumuni faka'annahum sagharu amraha faqala dulluni ala qabriha fadulluhu fasalla alaiha summa qala inna hazihil qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa innallaha yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Jadi cerita seorang wanita yang kesehariannya membersihkan Masjid Nabawi. Lalu dia meninggal dunia
dan tidak diberitahukan ke Nabi kalau dia meninggal dunia. Beberapa hari kemudian Nabi bertanya, itu perempuan itu kemana? Kata para sahabat, matat, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa engkau tidak memberitahukan saya kalau dia sudah meninggal dunia? Nah, sahabat tidak merasa penting memberitahukan, karena dulu kalau perempuan meninggal itu tidak perlu dikasih tahu ke orang lain, diurus saja oleh keluarga dekat lalu dikuburkan. Apalagi dia memang bukan wanita hebat, yang pekerjaannya tukang pungut sampah. Maka kata Nabi, tunjukkan kuburannya kepadaku. Lalu sahabat menunjukkan kuburannya, lalu Nabi salat di atas kuburan itu, salat di kuburan itu ya. Lalu Nabi berkata, sesungguhnya Allah telah menerangi kuburan wanita ini sampai hari kiamat. Nah, jadi Bapak Ibu, ini satu ketentuannya, mensalatkan jenazah itu boleh setelah dia dikuburkan. Misalnya saya meninggal, lalu tidak ada yang tahu, ibu tidak tahu kalau saya meninggal, bapak belum tahu saya meninggal. Sudah beberapa hari kemudian baru bapak ibu dapat kabar kalau saya meninggal dunia. Maka bapak ibu datang ke kuburan saya, boleh salat di atas kuburan saya, boleh. Jadi salat jenazah itu tidak mesti ya, tidak mesti langsung ya waktu jenazah terbaring. Boleh salat jenazah itu walaupun dia sudah dikuburkan. Boleh jadi Bapak Ibu kita ini dapat kabar barusan baru dapat kabar kalau dia meninggal dunia, padahal dia sudah dikuburkan. Maka Bapak Ibu boleh ya salat di atas kuburannya, tapi bukan menginjak kuburannya. Tolong anak itu di apa, Nanda ya, suaranya ya. Maka boleh ya salat di atas kuburan itu, tidak dilarang, boleh ya. Jadi beberapa hari setelah dimakamkan pun kita boleh mensalatkan dia, kalau kita baru dapat berita. Tapi kalau beritanya sudah sampai kepada kita lalu sudah dikuburkan, baru kita salat itu tidak. Kita baru dapat kabar kalau dia baru meninggal, bahwa dia sudah meninggalnya, baru dapat kabar dia sudah dikuburkan, boleh salat waktu itu ya. Ini Nabi pernah melakukan begitu. Nah Bapak Ibu, ini hadis menjelaskan betapa mulianya seseorang yang membersihkan masjid, sehingga tidak ada Nabi melakukan ini kepada sahabat yang lain. Jadi kalau sudah meninggal, Nabi sudah meninggal sudah, walaupun Nabi baru tahu ya tidak apa-apa. Tapi untuk perempuan yang satu ini, Nabi salat di atas kuburannya ya, karena wanita ini itu pekerjaannya memungut ya sampah di Masjid Nabawi. Itu mulianya pekerjaannya, hingga kata Nabi, kuburannya akan diberikan cahaya oleh Allah sampai hari kiamat. Makanya Bapak Ibu, besar nilainya ya membersihkan masjid itu Bapak Ibu. Makanya Maryam dulu ibunya bercita-cita agar anaknya ini menjadi pelayan di masjid ya. Inni nazartu lirrahman inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ya Tuhan, anak saya kalau lahir nanti dia jadi pelayan di masjid. Nah, jadi pelayan di rumah Allah tuh pahalanya besar Bapak Ibu ya. Apalagi misalnya kalau Bapak Ibu ya setiap hari bertugas membersihkan masjid, itu berapa besar pahalanya itu. Makanya Bapak Ibu sekali-sekali ibu yang lah pensiun ya, kok sudah menyapu rumah, datang ke masjid, 10 masjid itu enggak sekali seminggu. Berapa banyak pahala, berapa banyak orang yang salat di sini Bapak Ibu ya. Maka semua pahala orang yang salat di sini itu Bapak Ibu yang membersihkan masjid itu ya, yang membersihkan karpet, yang membersihkan lantai ya. Nah, itu berapa banyak pahalanya itu. Nah, itu untuk Bapak Ibu itu ya, yang membersihkan masjid itu. Jadi membersihkan masjid itu amal besar. Saya punya guru Bapak Ibu ya, beliau sudah pensiun ya, dosen. Jadi pekerjaan beliau sekarang, beliau subuhnya di Masjid Al-Hakim ya. Jadi beliau salat subuh di Masjid Al-Hakim.
Apa yang beliau lakukan habis salat subuh itu? Selesai salat subuh itu, beliau memungut puntung-puntung rokok yang berserakan di halaman Masjid Al-Hakim itu. Itu pekerjaan beliau. Setiap pagi habis subuh begitu tuh. Ya, ratusan puntung rokok beliau pungut setiap hari. Saya tanya, Pak, kenapa Pak pungut puntung rokok? Kata beliau, Bapak ini membangun masjid satu sendiri. Saya tidak bisa bangun masjid sendiri, tidak ada uang. Maka saya tiap pagi memungut puntung rokok di sini. Mudah-mudahan ini jadi amal saya, mungkin setara dengan Bapak yang bangun masjid ini. Masalah Bu ya, tidak terpikirkan oleh kita amal itu Ibu. Ya, tapi itu yang beliau lakukan tuh. Ya, makanya kata Nabi, perempuan yang membersihkan masjid ini itu kuburannya bercahaya sampai hari kiamat. Begitu hebatnya ya kita membersihkan rumah Allah. Ini hadis ini begini ya Bu ya, hukumnya boleh mensalatkan orang yang sudah dikuburkan. Itu hukumnya. Ya, walaupun dia sudah dikuburkan tapi kita baru tahu kabar kematiannya, maka kita boleh mensalatkannya. Hadis dari Huzaifah, tapi salat di atas kuburan itu hanya salat jenazah itu ya. Salat lain tidak boleh. Kalau salat lain tidak boleh Bu. Salat jenazah saja yang tidak ada ruku sujudnya. Tapi kalau salat lain yang biasa itu tidak boleh di atas kuburan. Salah satu dari 7 tempat yang dilarang kita salat itu di kuburan. Ya. Di jalan tidak boleh salat, dilarang. Di atas Ka'bah aja baru besok pagi Ka'bah tu naik ke puncak, ni semayang di puncak Ka'bah, tak boleh. Di tempat hewan ditambatkan, kan ada kabau dulu Jawi, kan ada tampik penambakannya tu, tampik lalu Jawi kabau tu, aku tak boleh situ tu. Di tempat penyembelihan hewan, itu tak boleh tu, ya salat di sana. Di kamar mandi, di WC, itu tidak boleh itu. Nah, salah satunya di kuburan. Ya, di kuburan tidak boleh. Kecuali salat jenazah, itu boleh. Tapi tentu tidak menginjak kuburan itu. Ya, di teras kuburan itu boleh. Lalu hadis dari Huzaifah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil na'im. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyiar-nyiarkan kabar kematian. Ini hadis At-Tirmizi, Ahmad dan Tirmizi. Ini yang dulu kemarin saya coba singgung sedikit. Tidak boleh kita menyiarkan kabar kematian. Nabi melarang. Namanya na'ya. Na'ya itu secara prinsip meratap. Secara prinsip meratap tu na'ya. Ibu mati, anak ibu berteriak-teriak, anak ambo lah mati anak ambo. Itu namanya na'ya. Tentu dilarang, boleh, haram. Ya, meninggal suami ibu konde, suami ambo lah dulu, ba ambo ko, ba anak ambo ko, itu na'yun namanya, dilarang. Nah, termasuk mengumumkan kematian ke publik. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Fulan tadi malam di rumah sakit. Sama dengan yang tadi itu. Telah mati anak ambo, sama. Karena itu mengumumkan kematian itu dilarang. Makanya soal kematian itu kabar buruk bahan bawaan. Yang baik bawaan itu kabar baik. Kalau kabar baik baru disiarkan. Itu makanya ada walimah. Kalau pernikahan ada walimah. Walimah itu maimbau, makanya maimbau orang dari itu mengumumkan ke orang, karena itu kabar baik. Tapi kalau kabar duka berhamburan, bukan dihimbauan tapi berhamburan. Nah, kalau kabar buruk kematian tidak boleh disiarkan. Jadi dari mulut ke mulut saja. Bapak Sanu meninggal, datang. Bapak Sanu meninggal, datang. Begitu. Ya. Nah, kalau bapak ibu meneriaki kematian,
maka bukan mengkabarkan kematiannya, tapi mengajak orang untuk ikut serta penyelenggaraan jenazahnya. Gak apa-apa ibu, warga atau jamaah Ikhwanul Muslimin telah berpulang ke rahmatullah. Bapak Fulan salah seorang jamaah kita di rumah sakit tadi malam, jenazah jam sekian akan dibawa ke rumah. Bagi yang ingin melayat silakan alamatnya itu. Bagi nanti yang ada kesempatan, mari kita salat jenazah di masjid jam sekian, atau boleh. Itu bukan mengumumkan kematian, tapi mengajak orang untuk melayat atau menyelenggarakan jenazahnya. Itu makanya diperbaiki cara mengumumkannya, Pak. Karena kata Nabi, Huzaifah, Nabi melarang menyiarkan kabar kematian. Ya, tidak boleh sama dengan meratap. Makanya ajakkan menyelenggarakan itu boleh. Hadis dari Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam na'an najasi fil yaumil ladzi mata fi wa kharaja bihim ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara alaihi arba'an. Hadis Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiarkan kabar kematian Raja Najasyi. Lalu beliau keluar bersama sahabat untuk salat jenazah, salat gaib. Lalu Nabi membuat saf bersama sahabat. Lalu Nabi takbir 4 kali. Tadi Nabi melarang menyiarkan kabar kematian, tak boleh kata Nabi. Sekarang Nabi menyiarkan kabar kematian Raja Najasyi. Raja Najasyi itu raja di Ethiopia yang dulu berjasa menampung umat Islam yang hijrah ke Ethiopia. Ketika umat Islam disakiti di Makkah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kata Nabi hijrahlah ke Habasyah. Di situ ada raja yang sangat adil, yang bisa memberikan jaminan keselamatan. Maka hijrahlah, 2 kali hijrah. Pertama dipimpin oleh Ja'far, oleh Utsman, kemudian dipimpin oleh Ja'far. Ada sekitar 103 orang kira-kira jumlahnya. Nah, raja ini mati. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, mati raja ini. Maka Nabi mengumumkan telah meninggal Raja Najasyi. Tapi Nabi mengajak sahabat ke masjid untuk salat gaib. Lalu kemudian Nabi salat bersama sahabat dengan 4 takbir. Apa ketentuan di sini? Boleh mengumumkan kematian kalau untuk mengajak salat. Nah, ini Nabi tentu. Tadi Nabi melarang mengumumkan kematian, tapi sekarang Nabi melakukannya, tapi untuk mengajak sahabat keluar menuju masjid untuk salat jenazah, bentuknya salat gaib. Ya. Nah, inilah dasarnya kita salat gaib. Jadi kalau saya meninggal nanti misalnya di satu tempat yang Bapak Ibu tidak bisa ikut ke sana, maka Bapak Ibu salat gaiblah di Masjid Nurul Ikhwanul Muslimin ini. Karena ada hadis Nabi itu dalam ini hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Muslim. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa safa'ahu Allah fihi. Kalau ada seseorang meninggal dunia, dia muslim, lalu disalatkan 40 orang, maka dia akan diamankan Allah sampai hari kiamat dan dia mendapat syafaat karena salat 40 orang itu. Jadi kalau kita mati Ibu, sebanyak-banyaknya lah orang mensalatkan kita. Minimal 40 orang. Kalau dia mati disalatkan 40 orang, amanlah dia sampai hari kiamat. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa hadir ke sana, maka salat gaib. Saya dulu Ibu, Masya Allah ya, dulu aku corona itu Ibu, mati ke di isolasi itu. Langsung diselesaikan, langsung dibawa dulu ke mana? Ke bumi ya. Yang mensalatkannya kadang 2 orang saja cuman. Apa salahnya kalau warga kita meninggal walaupun kena corona langsung dibawa ke sini, tetap kita semua salat gaib. Anda tidak bisa salat gaib berjamaah, salat gaibnya sendiri-sendiri di rumah. Karena salat jenazah itu tidak mesti di satu tempat, tidak mesti berjamaah, tidak mesti dihadirkan jawab jenazah itu tidak mesti. Nanti kalau saya meninggal dunia Bapak Ibu tidak sempat berjamaah di salat gaib, di rumah saja salat gaib.